Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat untuk melaksanakan podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur. Dan alhamdulillah telah hadir para tamu undangan kita pada siang hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan podcast kita. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan para bintang tamu. Masya Allah, yang insya Allah siap menceritakan pengalaman mereka sebelum dan sesudah ngaji Quran. Wabil khusus ngajinya di Wisma Agus bersama Pak Kiai. Alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran Ustazah Mega. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Nurjana. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Nengsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Siti Mariani atau Teteh. Masya Allah, terima kasih Teh atas kedatangannya. Dan seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Pada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga SD, alhamdulillah maju, dan pada tahun ini SD-nya ada SD kelas bilingual, jadi buat 2 bahasa. Dan lembaga kedua MTS atau SMP sudah duluan majunya, sudah kelas bilingualnya sudah lebih dahulu. Lembaga yang ketiga adalah SMK. SMK ini setelah SMA ya, sudah maju juga alhamdulillah. Dan lembaga yang keempat Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah juga sudah maju juga. Tadinya malah Madrasah Aliyah yang sekarang malah emang kepala sekolah itu menentukan juga itu. Alhamdulillah. Nah sekarang kepala sekolahnya udah orang hebat-hebat semua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selain itu juga adalah
Hazanah Kebajikan membawahi boarding school. Jadi anak-anak yang nginap sini, anak yatim piatu, mereka tidak bayar dia nginap sini. Tapi ada juga yang nginap sini yang punya orang tua, tapi dia bukan yatim. Nah, kalau dia punya orang tua nggak yatim, maka dia bayar di sekolah, tapi di asramanya nggak bayar. Alhamdulillah, Yayasan Hazanah Kebajikan yang didirikan tahun 1992 itu membawa juga lembaga tahfiz yang orang ngapal gitu. Meskipun dia sekolah tapi ngapal juga. Ada yang 3 juz, ada yang 7 juz, ada yang 8 juz ngapal Quran. Dan Hazanah Kebajikan juga membawahi ekonomi umat yang ada orang jual beli, mau beli ini, beli itu supaya anak ngelihat, oh jual beli begini ini. Jangan Bu Nengsi aja tahu jual beli. Makanya anak juga tahu juga. Nah, kemudian lagi Hazanah Kebajikan juga membawahi produksi roti. Jadi roti itu tiap hari produksi terus. Kenapa dia tiap hari produksi terus? Karena untuk makan anggota pengajian yang offline di sini. Selain itu juga Hazanah Kebajikan juga membawahi kebun singkong, ada produksi juga, dan juga membawa juga perikanan, produksi juga. Selain itu juga Hazanah Kebajikan juga ini ada rumah singgah Wisma Agus Parmanto. Di sini ada tempat kita offline, di sini juga tempat kita offline dan online. Online juga dibuka juga seluruh dunia, dan juga di sini ditinggalin oleh DTP itu Destiny to Paradise, ahli surga. Dan mereka tinggal sini nggak bayar, dan mereka penting sholat 5 waktu dan sholat tahajud. Ini ibu asuhnya adalah Ustazah Megawati. Masya Allah. Ini ibu asuhnya ini. Dan juga yang ngurus pengajian juga masuk Ustazah Megawati. Dan di samping itu juga di sini tempat podcast kita, dan juga ada TPA malam hari. Ada juga anak-anak SD belajar bahasa Inggris juga di sini hari Sabtu dan hari Ahad. Demikianlah pengenalan untuk Hazanah Kebajikan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, hari ini kita kedatangan tamu, Ibu Nengsi. Dia akan menceritakan bagaimana sebelum dan sesudah ikut kajian Quran. Silakan Ibu Nengsi untuk bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Nengsi, tinggal di Depok. Anak saya 6, suami saya 1. Oh, lagi memang Bu, Masya Allah. Suaminya 1. Anaknya 6. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sebelum ngaji, saya tuh Pak kalau ngelihat orang ke masjid tuh ngaji, saya kan dagang ya Pak, saya nangis Pak Kiai, nangis terus kalau saya kapan ya bisa ngaji ya saya gitu. Nah terus itu kalau puasa gini saya juga nangis, tiap hari nangis. Saya kan nggak mau dagang, saya mau puasa bener gitu, tapi gimana kalau nggak dagang makan apa gitu. Tapi setelah ngaji saya kuat hati saya Pak, bahagia banget. Ini ketemu saya yang saya cita-citakan dari dulu. Di umur saya udah 3,5 tahun di sini. Waktu itu umur saya 50 ya, 49 apa 50 ya. Saya kesini juga nyari-nyari sendiri. Dikasih tahu Pak Epi ada kajian Bu, ketemu di hajatan sama Pak Epi. Tapi di hajatan daerah Muncul. Iya, daerah Muncul. Ketemu ada Bu kajian di Wisma Agus. Oh iya, di mana ya alamatnya? Itu dikasih alamat. Tapi kan namanya nyari pertama nggak ketemu, kedua nggak ketemu. Akhirnya yang ketiga alhamdulillah ketemu. Dan saya pas ngaji itu Pak, saya punya cita-cita
ya Allah, saya pengen pesantrenin anak saya. Jadi 3 di bawah itu saya pengen pesantren, tapi saya nggak punya uang. Tapi saya berdoa terus. Kata Pak Kiai kan, tahajud kenceng. Iya Pak, saya emang udah tahajud dari gadis, tahajud terus sampai Di gadis tahajud. Insya Allah Senin Kamis juga. Tapi sekarang udah jarang Senin Kamis. Nah setelah itu Pak ya, saya terus ngaji sini ya, terus ngaji. Saya nggak nyari duit lagi tuh Pak, udah ngaji aja Bismillah, dah ngaji. Tapi alhamdulillah saya nggak punya beras. Terus di sini bagi beras, kaget saya. Ya Allah, kok dapat beras ya? Kata kita nggak punya beras, kata saya gitu. Nah, Jadi kaget ada pengajian yang bagi beras. iya, saya kaget. Nah, Di saat beliau tidak punya beras. Iya, Pas rezeki itu. Dan Allah. terus besoknya lagi dapat duit, kata saya gitu. Ayahnya 100, aku 100. Terus aku bilang sama Pak Kiai, namanya seneng ya, orang seneng baru juga baru-baru itu baru sebulan 2 bulan. Pak Kiai, ya Allah, saya kan pengen dagang ntar sore ini, tapi saya nggak punya modal. Saya bingung mau ngutang, mulut saya mau bilang mau ngutang nggak enak sama temen. Akhirnya Pak Kiai ke belakang ngambil duit lagi, aku ditawarin. Dari Allah, kata Pak Kiai, dari Allah nih, dari Allah. Ya Allah, kata saya gitu. Makin saya tambah semangat ngajinya, makin semangat. Iya. Ya udah, setelah saya ngaji nih ya saya tenang Pak Kiai, tenang banget, udah menghadapi apa-apa. Oh iya, saya pas lagi ngaji itu kan pengen pesantrenin anak, saya nggak punya uang. Ada kawan saya infak ke saya 3 juta Pak Haji. Nah itu saya masukin anak saya 3-3-nya pesantren, tapi dengan ya kurang lah uangnya, tapi ya bisa masuk kan, dites hafalan anak saya 11 juz, yang nomor 5 udah 11 juz sekarang. Nah, yang nomor 3 di sini yang terakhir nih. Nah, kemarin dia gini, Mak, kita lanjut nggak sih Mak sekolah Mak? Ya, saya sedih. Iya lanjut. Nah, di mana Mak? Kan di sini mahal makan, Mama nggak punya duit. Iya udah sabar aja, Mama usaha. Yang di sini ngomong gitu. Iya Pak. Gratis SMK gratis. Benar, rasa ada ketip ya Tangerang. Iya. Gratis sudah disuruh Iya. bilangin katanya capai sekolah gratis Iya. gitu. Nah habis gitu Pak Haji, semenjak ngaji nih saya kuat banget hati saya. Dulu saya sebelum ngaji saya nangis setiap malam Pak Haji, nangis setiap kali nangis gitu. Bagaimana gitu, gimana ini gimana itu Khawatirkan masa depan. Iya. Tapi setelah ngaji saya sekarang udah nggak punya, anak saya harus jadi ini, nggak ada cita-cita. Yang penting udah akhirat, kejar akhirat udah. Dan sampai sekarang saya juga sekarang dunia saya nggak saya pikirin, saya mikirin akhirat aja, gimana anak-anak saya, suami saya dan saya, gitu aja. Saya pikirannya udah akhir. Ya tapi ada aja rezeki, alhamdulillah Pak Haji. Ya, ada yang mesen, ada 1, 2, 3 orang, alhamdulillah saya. Jadi saya udah sampai ini dendam saya ini kan kemarin saya masih pikir duit duit sampai telat-telat gajinya. Sampai telat-telat saya pikir. Tapi saya harus bayar arisan, ntar gimana ya. Jadinya ya udah, sekarang udah dendam, besok saya mau datang jam 6 pagi, udah puasa, udah sampai sebulan saya saya nggak nyari duit lagi udah. Dendam yang positif ya. Bu? Iya, dendam Itu banget udah saya. ngaji di sini. Iya, sekarang. Besok. Besok kan puasa. Oh, iya, puasa. Ini nggak mau telat, aku nggak mau siang-siang. Oh, yang bilang juga. Dan kan pada absen, terus kata anak saya mah absen, udah gak usah absen, ntar aku juga bawa. Soalnya kan absennya jauh jalan, absennya itu saya nggak absen. Dan ya udah itu Pak, setelah ngaji di sini beda banget, dan saya bisa bilang ke orang-orang, padahal saya bodoh Pak ya, tapi alhamdulillah yang saya aja itu banyak ustazah, orang pada ustazah pokoknya udah pada ikut ya Bu ya. alhamdulillah Pengajian ya. ikut pengajian di sini. Banyak bodoh belum tahu aja. Ya, ada orang bodoh ya Pak. Iya, belum tahu. Jadi ustazah itu karena dia tahu lebih dulu. Bukan modal lagi ya. Iya, kan ustazah itu selama ini kan bacanya Arabnya aja, terus beda kalau di ngaji saya, artinya dibaca, katanya saya gituin. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang itu udah mulai belajar
baca itunya juga, baca artinya. Luar biasa. Semoga jadi amal Banyak jariah. tamu kita ya Pak Kiai merasa tenang ketika ngaji. Ketika sudah ngaji merasa tenang, merasa ya dunia hanya sekedar diingat, tapi kejarnya akhirat. Banyak sekali Pak Kiai yang merasakan seperti itu. Pertama yang kita lihat dari Bu Ningsi ini, dia melaksanakan surat 25, 52 dulu. 25, 52. Silakan Ustazah Ani untuk membaca. Baik, saya baca surat Al-Furqan ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Qur'an, dengan semangat perjuangan yang besar. Shadaqallahul azim. Nah ini namakan ini. Allah katakan jangan kamu ikutin orang-orang kafir. Orang kafir itu bisa saja Islam sama Islam. Tapi kamu itu disuruh oleh Allah berjihad dengan Quran ini. Dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jadi berarti kalau kita jihad dengan sebenar-benarnya dengan Quran itu, ya mungkin kita lagi ngaji nih banyak cobaan. Mungkin lagi ngaji nih cobaan dari depan, cobaan dari belakang, kanan kiri udah. Semuanya itu anggap kecil aja, udah ngaji aja. Nah Allah bilang dengan jihad, berarti kita jihad dengan Quran itu disuruh mengikutin perintah Allah. Ada juga orang kan ngaji juga sih, tapi yang nggak berjihad. Nggak berjihad itu maksudnya ya selagi mau, atau ya selagi dia ada waktu, atau ya kalau dia pusing-pusing dikit ya nggak ngaji. Lagi ada masalah. Masalah Ngaji. dikit nggak ngaji. Mestinya namanya jihad itu udah ngaji aja terus, ketawa aja terus menerus namanya jihad kan. Masya Allah. Nah dari ngaji itulah nanti itu akan dapat solusi. Ya solusinya kenapa? Orang ngaji itu kan pertama keuntungan yang ngaji Quran. Yang kedua, keuntungan kedua apa? Silaturahimnya. Nah, apalagi yang ketiga kalau di sini kan ya dapat rotinya. Apalagi di sini kan kadang ada Berasnya. berasnya. Masya Allah. Nah, tapi itu yang keberapa? Pertama itu kita ngaji Quran itu disuruh oleh Allah tuh. Karena disuruh oleh Allah, kan dunia ini kan milik Allah. Beras di dunia ini milik Allah, duit di dunia ini milik Allah. Kenapa kita khawatir? Yang penting nih ngaji dulu dengan sebenar-benarnya ngaji. Jadi makanya kan kalau orang ngaji yang mau hujan kek, mau mau apa kek, mau dimarahin kek, mau dia cemberutin kek, mau yang ngaji. Lah ini perintah Allah kan. Malah pertama kali suruh baca Quran itu. Walaupun itu dari orang terdekat kita, Meskipun. lawan terus Pak Kiai. Lah ini sekarang lebih tinggi mana? Perintah Allah apa perintah orang terdekat kita? Perintah Allah dong. Yang menciptakan semua dunia ini milik Allah, termasuk orang terdekat menciptakannya Allah. Nah, jadi itu. Nah, dengan dia ngaji ini, barulah ada masalah, ada kemudahan. Nah, maka itu di surat 47 ayat 2 itu. 47 ayat 2. Silakan Ibu Ningsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan 47. Ayat 2. Dan orang-orang yang beriman oh iya. kepada Allah. Udah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Nah, coba dengan kita ngaji Quran, coba dia beriman, dia bermasoleh, terus dia ngaji Quran. Allah bilang apa? Allah akan menghapuskan dosa satu, dan kedua memperbaiki keadaan kita. Keadaan kita kurang baik menjadi baik. Ada saya lihat itu, dan saya tahu dia ada bapak-bapak nih, udah 8 tahun nggak pernah datang silaturahim ke kampungnya. Gara-gara ngaji dia datangin itu. Iya, suamiku. Oh, alhamdulillah, ya Allah. Saya gini, Pak Kiai. Saya gini. Jujur banget sih Ibu ya. Dia marah-marah. Kamu enak pulang ke Jawa. Udah meninggal juga bapak kamu. Kamu dah
kan cari duit jadi aku pulang kayak gitu. Iya. Udah kamu sekarang sholat tahajud 41 hari. Udah ayah sholat tahajud minta sama Allah doa. Bener Pak Haji. Insya Allah. Sholat tahajud. Buktikan. Saya minta suruh sholat tahajud. Sholat tahajud istiqomah ayo. Bener tadi lagi tiduran. Assalamualaikum. Adik datang. Ayo kita berangkat di pesawat. Masya Allah. Itu mau pegang Kabar saksinya ya. Ingat kabar gembira ya. kehajatan Pak Soleh. Insya Allah. Kita pengen. Nah, ini nih. saksinya nih. Ya. Saksinya. Nah, nih makanya ini nanti yang orang-orang punya hajatnya 41 kali tahajud doa. Dan yang membuktikan Pak Kiai. Itu mah tiap hari Pak. Tiap hari, apalagi dong. Apalagi ya. Iya. Ya, dah. Tinggal nunggu Satu. kabar gembira berarti. Nah, berarti ini bagi orang yang mau umroh. 41 kali jangan putus. Mudah-mudahan umroh ceker nanti. Nah, bagi orang pingin sesuatu hal, berat 41 kali. Tapi kan perempuan ada masanya Pak Kiai. Iya. Sudah kodrat. Tapi kan lebih habis masanya kan langsung Ya lagi. itu kan 41 hari tidak putus. Enggak. Misalnya di 41 hari, dia terus mens 7 hari itu stop. Begitu nanti sudah mulai lanjut lagi. 1 bulan kan 30 hari Pak Kiai, bukan 41 hari. Bukan. Itu kan tiap bulan gitu. Ya, maksudnya nih kan begini nih, kan 1 bulan itu kan 31 hari. Dari tanggal 27 kita ini mens sampai misalnya katakanlah tanggal 5. Nah, tanggal 5, tanggal 6 tahajud lagi sampai 41 hari kali. Nah, jadi hitungan tahajudnya itu yang 41 kali. Oh, bukan Bukan. Misalnya yang tidak putus ya 31 hari, 41 hari. Bisa kan? Coba itu kan luar biasa kok. Iya, baru 2 tahun ngaji di sini. Nah, itu. Masya Allah, setahun setengah apa 2 tahun? Tapi kenapa kok dia bisa 41 tahajud itu bisa begitu? Karena dia juga ngaji di sini. Iya. Kalau mungkin dia nggak ngaji, belum tentu juga ada dorongan seperti itu karena ngaji. Dan istrinya juga ngaji Pak Kiai. Nah, Jadi itu. kasih support katanya. Waduh. Saling Saya, mendoakan. saya sih Pak Ji, nih terus terang tuh ada orangnya sama suami nih. Yang penting ibadah, narik duit 27, nomor 27. Udah saya nyari duit, saya nyari Waduh, duit. enak benar Udah. tuh. Masya Allah. Punya istri kayak begitu sih, waduh, Kalau surga. belum meninggal jangan dimakamin dulu Pak ya. Iya. Saya mah ibadah. Saya mah berantemnya bukan masalah duit, ibadah. Nggak sholat. Dulu tuh saya marah-marah. Kalau udah Dulu marah-marah, nih. kalau saya udah marah-marah, sholat. Kalau udah baik, lupa lagi. Masya Allah. Marahin lagi. Luar Dan biasa, itu makanya ya. kan tadi itu, kenapa dia 41 kali kok dia manjur? Karena dia juga ngaji. Nah, jadi dorongannya 2 dari 41-nya sama dia ngaji juga. Ilmunya di ngaji ini ya Pak Kiai. Ngaji itu Hadiahnya ilmunya. juga kamu tahajud, pasti semangatnya ada Iya, campuran ya, betul. Pak Kiai. Dan saya pagi di Maulid 2 tahun yang lalu, saya ada Pak Kiainya bilang ini, siapa yang semalam tahajud 11 rakaat? Ya, saya nggak ngacung. Kalau suami saya itu ngacung mungkin ya, ada dia kalau ikut Maulid. Pak, Bu RW doang yang ngacung. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan ya. Ya saya belum 11 rakaat, tapi saya gini Pak Kiai, dari situ saya harus malam ini saya 11 rakaat, 11 sampai sekarang alhamdulillah. 11 dengan witir ya Bu ya. Iya. Jadi dari hidayah dari Ibu RW itu ya, kalau tadi saya 11 rakaat saya ikut ngacung dapat hadiah. Ya. Jadi berarti kalau orang tahajud ya, itu dia 9 rakaat itu berarti tahajudnya dia 4, witirnya 1. Ya. Padu. Kalau dia witir 3, maka dia menjadi 11 kan. Jadi kan witir kan bisa 1, Iya. bisa 1, bisa 5, bisa 7 juga. Sebenarnya ganjil. Bisa. Masya Allah. Nah, ditambah lagi kalau kita mau betul itu, ya itu tuh udah ngaji, udah sholatnya, tahajudnya nggak tinggal, udah satu lagi infaknya. Waduh, tuh dorongannya itu serem. Karena dorongan infak itu juga kuat sekali itu dorongan infak itu.
Kenapa dorongan infak kuat? Karena dia dengan surat 9 ayat 99 Silakan Teteh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita lihat coba. Di sini ada Allah katakan ada orang Arab. Orang Arabnya baik nih. Ada orang Arab ini infak itu bisa dekatin diri kamu kepada Allah. Infak itu bisa dapat doa Rasul bukan Nabi Muhammad aja berarti dari Nabi Adam sampai Muhammad dapat doa dia. Nah, didengar oleh Allah katakan apa? Bukan saja dekat sama Allah dapat doa Rasul, tapi infak itu supaya kamu juga masuk lingkaran orang yang dapat rahmat Allah. Berarti kalau kita dapat rahmat Allah, dapat ridho Allah juga dong. Dapat ridho Allah, dapat izin Allah juga dong. Nah, jadi berarti kalau kita pingin dapat rahmat Allah, infak itu. Kemudian lagi, Allah katakan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang atas dosa dan kesalahan kamu. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan ini ya, jadi memang tiga ini nih, ngaji, sholat, infak, sedekah. Ini yang nggak bisa ditawar-tawarin, termasuk kita puasa Ramadan. Harus tiga itu. Nggak boleh kurang satu pun ya Pak Kiai. Sholat nggak bisa. Kalau dia misalnya ini dia puasa, dia sholat, Nggak infak. tapi nggak infak, nggak bisa. Nggak ada roket pendorongnya ini kan. Karena ini kan ada, kalau ada di antara orang Arab itu ada yang berinfak sedekah dan dia menganggap bahwa infak sedekah itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dua, dapat doa dari Rasul. Tiga, Allah tambah masuk dapat rahmat Allah, ridho Allah dan izin Allah. Empat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangin coba, keren sekali. Nah, cuman kalau dia nggak infak, nggak dapat dorongan sama Allah, nggak dapat dorongan dari Allah. Kalau dia nggak infak, berarti dia juga nggak dapat rahmat Allah. Sayang kan? Kayaknya infak itu penting sekali itu. Nah, kemudian tadi seperti Ibu alami itu benar, memang setelah kita di jalan Allah itu memang banyak hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Banyak tak terduga-duga itu kalau kita di jalan Allah itu. Makanya Banyak ada keajaiban Pak Kiai ya. banyak sekali keajaiban kalau orang. Dagang sama nggak dagang sama aja. Masya Allah. Karena sudah tertakar ya Pak Kiai. Iya. Dagang sama nggak dagang sama aja. Mending aku aja. Dan yang paling itu hati gembira Pak. Iya. Pak Kiai ya, Iya. merasakan kegembiraan, gak gelisah lagi. Tapi juga tenang. Masya Allah. Tenang. Ya kalau dulu kan Kalau dapat bayar ini, saya tenang aja. Tapi benar ada jalan. Masya Allah. Ada Kalau dulu jalan. sebelum ngaji pasti ada ini ya. Iya, memang sejuta aja. Perasaan kayak gak ada duit saya. dulu. Masya Allah. Tapi Karena sudah tahu ya Bu ya, Iya. rezeki itu sudah Allah atur Iya. semuanya. Iya. Selama berusaha ya Bu ya. ya karena Allah katakan dalam surat 70 ya. 70 ayat 19. 70 19 sampai 26. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 70 19 sampai 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Stop dulu. Itu sifat manusia, siapapun juga. Yang ngeluh terus. Ada masalah, apalagi
nggak ada masalah juga ngeluh, apalagi kan punya ada masalah udah kesah aja, nggak damai kayaknya hidup. Terus lagi, Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. terus. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Nah, itu sifat manusia juga tuh. Kalau dia dapat rezeki banyak, diem dia. Diam-diam ya. Takut dimintain. Kan? Masya Allah. Iya, takut dimintain. Kayaknya jarang orang yang punya uang. Saya lagi punya uang nih, mau pinjam nggak? Itu kayaknya nggak ada Pak Kiai. Nggak begitu. Maksudnya, Iya, ada ya. kan kalau orang ya sudah biasa bersedekah itu, dia kalau ada uang itu, dia gatal mau sedekah. Mau sedekah nih. Karena dia tahu bahwa ya tanda-tanda bukti selama ini begitu. Nah, jadi balik lagi pada tadi. Jadi kalau orang misalnya nggak punya uang, galau, kelepek-kelepek nih. Tapi kalau dia ada punya uang, dia juga kikir. Diam-diam, takut dipinjam. Nggak dipinjam dia. Nah, kadang-kadang kan orang kalau misalnya kita tanya orang, gimana karena Aduh. tanya lagi gimana? Walaupun Padahal kadang-kadang ada. uangnya banyak. Masya Allah. Nah, itu. Itu menyembunyikan karunia juga. Betul. Nah, kecuali yang tidak itu. Nah, ini itu yang tidak nih. Satu, orang yang sholat. Tapi Allah bilang sholatnya continue. Bukan lagi susah sholat, lagi Galau sholat. kalau sholat atau lagi banyak sholat, uangnya lagi nggak ada uang, dia nggak sholat, bukan begitu. Nah, yang kedua adalah orang yang Tetap setia melaksanakan sholat. ya itu tuh yang dari sholat istiqomah ya. Yang kedua dia dalam hartanya itu sadar betul bahwa ada hak orang lain di situ, baik orang lain itu meminta maupun tidak meminta. Dan yang ketiga, dia mempercayai adanya hari pembalasan, surga, neraka. Udah orang kalau udah punya tiga ini, insya Allah lah berkah. Dan takut terhadap azab Allah. Ya, berarti kalau dia misalnya percaya dengan ya akhirat itu kan, ya akhirat itu kan cuma dua pilihan kan. Satu, dia masuk surga, satu lagi dia masuk neraka. Ya. Pilihannya cuma dua itu aja. Makanya hidup kita ini kan kalau kita dibawa ke jalan Allah, insya Allah hidup itu jadi tenang. Amin. Hidup itu jadi berkah. Tapi kalau enggak, bisa. Nah, dengan kembali ke ngaji tadi itulah menjadi iman menjadi kuat. Gitu. Soalnya manusia itu kalau dia lari dari Quran, wah bahaya itu. Bahayanya kenapa di surat 22 ayat 11 tuh. Silakan Ibu Ustazah Mega. Ulang lagi. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Ya, itu. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh sesuatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah karunia yang nyata. Kerugian yang nyata. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan ada orang menyembah Allah itu di tepi. Di tepi. Tapi itu di pinggir. Ya di pinggir, nyembah Allah itu. Mestinya Allah inginkan orang nyembah Allah itu di tengah. Apa dia di tengah itu berarti ya itu yang dia ucapkan. Iya karena budu, wa iya karena stain. Only you we worship. Only you we ask for help. Nah, ini di tengah nih. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan. Nah, balik lagi yang orang yang nyembah Allah di tepi tadi. Jadi kalau dia misalnya ada musibah, nah ini nih kolab ya. Kolab. Tapi kalau dia misalnya banyak dapat rezeki, wah tuh lupa ya. Allah katakan itu orang yang rugi dengan rugi dunia, rugi akhirat itu kan. Makanya sebetulnya kita ini kalau kita mau ya untuk menuju jalan yang mudah itu memang ngaji ini. Ngaji itu.
Ngaji itu kan diberi semuanya jalan. Oh ini kalau kamu begini, Allah kamu jadi begini. Kalau kamu jadi begini, kamu jadi begini. Itu banyak itu dan selalu Allah berikan pilihan-pilihan tuh. Tinggal kita aja kita memilih yang mana nih. Ilmu dunia dan akhirat ada di Al-Quran. Ada di Quran. Masya Allah. Ilmu dunia akhirat itu ada di Quran. Nah cuman sayangnya selama ini orang kalau ngaji itu tidak pernah orang membaca artinya. Itu aja. Jadi kalau dia ngaji juga sih, tapi dia hanya membaca Arabnya saja. Kalau yang baca Arabnya, pahala yakin kita, tenang yakin, tapi dia nggak dapat ilmunya kan. Padahal maksud Allah ini kan Quran diturunkan ini supaya orang itu tahu ini baik, tahu ini buruk. Makanya kenapa kita disuruh oleh Allah surat 17 ayat 14 itu. Silakan Ibu Nur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi Allah katakan, bacalah kitabmu. Kita apa? Kitab Quran ini. Nah kalau kita baca kitab Quran sekarang, kita bisa ngitung nih. Kira-kira ini kalau gue mati masuk surga atau neraka nih kan. Kalau kita baca Quran sekarang. Nah kenapa dengan dia baca Quran itu, nanti dia akan ditunjukin oleh Allah jalan yang lurus nih. Coba Teh, ayat selanjutnya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi Allah kasih tahu bahwa kalau dia udah baca Quran nih, udah baca Quran, terus Allah kasih tahu siapa nanti yang diberi petunjuk oleh Allah dengan dia ngaji, dengan dia baca artinya, maka petunjuk itu bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri kok. Kalau dia misalnya memilih jalan yang sesat nih, Allah bilang bukan juga kesesatan untuk siapa-siapa, kesesatan dirinya sendiri. Bagi Allah itu tidak akan menyiksa orang itu kalau belum sampai ada rasul yang datang ke sana. Misalnya ada orang nih kayak orang Baduy itu ini. Nah dia itu yang Baduy dalam ya, ke dalam luar kan udah menyatu. Dia nggak tahu sama sekali. Belum dia sampai baik, ya, Pak dia belum ya? sampai. Dia bisa nggak disiksa. Tapi beda dong orang-orang yang masuk surga yang orangnya yang tiap malam tahajud, infak sedekah. Beda itu. Nah, yang penting dia nggak disiksa. Pak, ibadah itu juga mendatangkan rezeki seperti yang Ibu Nesi bilang tadi. Semenjak dia ngaji, dia istiqomah, sholat tahajud juga ada aja rezeki yang. Oh, udah memang ibadah itu mendatangkan rezeki kan. Ibadah itu mendatangkan rezeki buat kita, apalagi ngaji juga nih. Iya. Hanya surat 56 ayat 80, 81, 82. Silakan Ibu Nengsi untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini Al-Quran? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika maha bijaksana, ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Nah, jadi Allah katakan, ini Quran ini, kamu baca Quran, kamu ngaji Quran, sebetulnya Quran ini rezeki loh. Datangin rezeki, ya rezeki itu bukan saja rezeki materi, sehat, dimudahin urusan, dijauhkan kita dari musibah. Bisa ibadah juga rezeki Pak Kiai. Iya, dan juga dengan kita ngaji, doa-doa dikabulin. Nah, sholat juga rezeki juga. Sholat misalnya kayak di surat 20 ya, ayat 132. 20, 103. Silakan Ustazah Ani. Baik. Surat 20, 103.
132. Ya. Baik, saya baca surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Shadaqallah. Nah, ini Allah kasih tahu. Suruhlah keluarga sholat. Dan sabar kerjakannya. Allah itu nggak minta rezeki kepada kamu, aku yang kasih kamu rezeki. Apalagi sekarang kan kalau kita nyuruh anak sholat itu gampang, pakai lewat WA aja bisa. Jangan lupa sholat, jangan lupa infak, sedekah. Dia mau dengar kan dengar itu urusan kedua. Yang penting kita ingatin nih, sholat, Pukul pakai sapu. sedekah. Dia balas nggak balas bukan urusan kita. Kalau kita ngomong ya setiap hari. Iya. Setiap Nah, jam. lah saya kan kalau telepon yang di Australia itu, jangan lupa cari waktu ngaji, sholat jangan tinggalin, infak. Ya kita pesan 3 itu kan kenapa? Ya kita sayang ke dia kan kita. Ya kadang dibalas, kadang enggak, kalau dibalas, iya Pak katanya. Pak balas. Nah, balik lagi pada tadi, sholat itu datangkan rezeki lagi. Surat 51, ayatnya 56 sampai 58. Silakan Ustazah Yul Halim. Baik, surat 51 ayat 58 ya? 56 sampai 58. Oh, 56 sampai 58. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. 7. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Coba tuh. Allah bilang aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembahku. Ya nyembah Allah pertama kan sholat nih. Aku tidak minta makan kepada kamu. Kalau kamu ibadat sholat kepadaku, aku kasih kamu makan. Sampai Allah mengenalkan dirinya. Kamu tahu nggak nih? Allah itu sepaling baik pemberi rezeki. Allah itu mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Masya Allah. Jadi sebetulnya kita itu kalau kita mepet Allah aja nih. Nah, kalau kita mepet Allah selamat tuh. Soalnya kalau kita mepet Allah ini, pertama apa? Berarti kita ini percaya diri nih pada Allah nih. Yakin betul nih, Allah pasti nolong saya. Allah pasti melindungi saya. Allah pasti memberikan pada saya yang terbaik nih. Kalau kita mepet manusia belum tentu kan, mepet Allah aja. Cuma kalau manusia. Iya. Mepet manusia malah diomelin kan. Mepet manusia malah dimarahin. Nah, mepet Allah aja. Janji doang. Iya. Siap-siap kecewa. Ya siap-siap kecewa. Kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Masya Allah. Tempo-tempo ini, tiba-tiba begini. Itu manusia tuh. Tapi kalau kita mepet Allah terus, terserah. You mau gini. Saya pada Allah. Ini perintah Allah dan Quran. Manusia ntar ada yang nyemburuin ya Pak Kiai. Nah, mepet manusia ada yang cemburu. Mepet ke Allah, nggak ada yang cemburu. Masya Allah. Malah senang Allah dipepet. Nggak senang Allah dipepet. Masya Allah. Luar biasa. Nah itulah makanya ini cerita-cerita seperti ibu ini itu kan bukan kita saja yang orang itu mesti tahu itu. Kayak seperti tahajud 41 kali tadi. Nah kenapa? Ya 41 kali tahajud itu kan luar biasa itu perjuangannya. Apalagi kalau orang belum. Belum, Masya Allah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah surat 17 ya. 17 Silahkan Ustazah Mega. ayat. Ini saya baca suratnya 17 ayatnya 78 79.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 79. Dan pada sebahagian malam hari bersembayang tahajudlah kamu sebagai suatu tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini Allah pertama Allah pindahkan ini sholat 5 waktu nih. Jadi kalau sholat sejak tergelincir matahari, zuhur, asar, sampai gelap malam, maghrib, isya. Dan jadi kalau sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Biasanya kalau kita dari tahajud, ya subuhnya nggak akan kesiangan selama kita habis tahajud nggak tidur lagi. Saya nggak tidur lagi. Apalagi kan? Masak. Nah, akhirnya setelah 5 waktu dikerjain, tahajud Allah coba kamu laksanakan sholat malam, sholat tahajud. Dengan kamu sholat tahajud itu, Allah janji Allah akan berikan pada kamu itu maqamah mahmudah. Maqamah mahmudah itu dalam tempat yang terpuji. Jadi orang itu kalau dia bisa tahajud jam malam itu, jadi orang itu misalnya namanya siapa nih? Namanya Yuli Halim MM, Najamuddin MM. MM itu maqamah mahmudah. MM itu maqamah mahmudah. Berarti dia akan Marwani Muhali. Ya, masuk. Bisa juga Bisa juga itu. MM tuh Marwani Muhali. Masya Allah. Pas banget itu. Mantap, megang, amin. Nah, kemudian lagi Allah kasih tahu saking pentingnya tahajud itu, doanya aja dikasih oleh Allah. Iya. Coba doanya itu Silakan Ibu Nur. Auzubillah. Bisa 9 dulu. 88. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Shadaqallahul Azim. Jadi Allah kasih tahu nih, dan sebagian malam kamu sholat malam, sholat tahajud. Apa jam 12? Apa kurangin dikit? Apa di atas jam 12? Allah mengangkat harkat derajat kamu ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Nilai kita tuh tinggi banget tuh. Wah, luar biasa ya. Dan doanya Allah katakan, ya Tuhanku, masukkanlah aku tempat masuk yang benar. Artinya apa? Tempatkan masuk yang benar itu temannya benar, sahabatnya benar, urusannya benar, pasangannya benar. Ditemukan orang-orang yang benar ya. Iya, dibenarkan sama orang-orang yang benar. Dan kalau seandainya aku punya kesulitan, berikan juga aku jalan keluar kesulitan ini. Nah, Allah nanti berikan kepada kita jalan kesulitan yang baik. Emang kalau kita tahajud diberikan jalan keluar yang baik itu maksudnya jalan keluar yang baik tapi tidak mengganggu orang lain, tidak menyakitin orang lain, tapi alami diberikan jalan keluar yang terbaik. Dan satu lagi, Allah akan berikan lagi kepadanya itu kekuasaan yang dapat menolong diri. Artinya apa? Dia dapat kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang nggak tahajud. Nah, kalau orang sudah 5 waktu dia kerjain, tahajud dia kerjain, maka Allah bilang ja'al haq, datang kebenaran. Datang kebenaran, pikirannya udah baik aja, pikirannya positif aja, pikirannya itu orang tuh nyuruh orang, nasihatin orang baik-baik semua. Dan yang batil-batil hilang. Sifat caci maki orang hilang. Sifat kita tadi kalau marah keluar kebun binatang hilang. Sifat rakus juga mungkin pakai ya. Apa? Sifat rakus. Ya, rakus itu berarti itu apa? Rakus yang dapat rezeki nggak diinfakin. Benar.
Bukan misalnya rakusnya waktu kedatangan Bu Indah. Wah, beda itu. Itu mah lapar Bang Kiai. Lapar. Nah, jadi diberikan oleh Allah itu kebenaran, keburukan dihilangkan. Apalagi kalau dia tambah lagi dia ngaji juga. Dia tahajud nih, terus dia ngaji juga nih. Ngaji pagi, ngaji malam, ngaji pagi. Allah bilang, kamu tahu nggak Quran itu, aku turunkan itu supaya kamu tuh sehat, karena Quran itu obat gitu. Obat. Di samping obat, Allah katakan Quran itu juga rahmat. Nah ini balik lagi rahmat lagi. Jadi dengan dia ngaji, dia tahajud, dia dapat rahmat Allah, dapat ridho Allah, dapat izin Allah. Adapun orang-orang yang zalim, Allah katakan dia hanya Quran ada tapi kerugian demi kerugian demi kerugian, Masya Allah. Nah cuman harus kita istiqomah. Kalau kita tidak istiqomah, coba lihat ayat selanjutnya. Kalau nggak istiqomah, Teteh. Teteh belum kan? Ya. Silakan Ibu Siti Nuria. 83-nya. Surat Al-Isra surat 17 ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia terputus asa. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan kalau dia tidak istiqomah nih, sholat, ngaji, infak, balik lagi dia. Bila dapat kesenangan, senang dia apa. Tapi begitu dia ada ujian dikit, ada ujian dikit. Makanya benerlah hidup itu yang sering Allah bilangkan, kamu itu jangan tinggalkan orang yang selalu di jalan Allah, selalu zikir ingat Allah. Kenapa? Kita sudah dapat kekuatan dari mereka itu. Kalau Dapat kita energi positif. iya benar, dapat energi positif itu. Tapi kalau kita misalnya enggak di lingkungan orang-orang yang jalan Allah, bukannya energi positif, energi negatif. Akhirnya ya balik lagi nanti ini. Ya mudah-mudahan aja kita selalu diberikan oleh Allah itu yang membawa kepada kita energi positif. Amin ya. Menyelamatkan kita hidup di dunia akhirat. Bisa ngangkat harkat derajat kita hidup di dunia akhirat. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita ya. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua dan semoga kita selalu istiqomah untuk mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan podcast kita tadi kita bisa mengambil pelajaran ya. Semoga apapun yang tadi Pak Kiai jelaskan bisa masuk ke dalam hati kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabil khusus untuk penonton setia YouTube kita, semoga dapat mengambil pelajaran dan dapat jalan keluar untuk jalan hidupnya yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal.